Al-Fakir Abdul Somad rendah, hina, tak ada apa-apa, maka bersama dengan para habaib insyaallah mereka akan memberikan syafaat kepada Al-Fakir. Saya betul-betul dibantai oleh pengikutnya Ustadz Abdul Somad karena saya berusaha membantah fatwa dia tentang harokah istishhadiyah dan harokah intiradiyah. Nah, Ustadz Abdul Somad menggunakan fatwa ini untuk pejuang Palestina yang melakukan bom bunuh diri. Keluarga Ba'alawi, zuriat Rasulullah, mereka tidak hanya sekedar berdakwah, tapi mereka juga hebat dalam bidang tijarah. Bagaimana supaya orang-orang tidak bisa menerima Islam? Diserang Arabnya dulu, saudara. Sebetulnya tujuannya bukan nyerang Arab, nyerang Islam. Dan semuanya kemudian dikulik satu persatu, termasuk juga oleh Snook Horgronya yang diturunkan di Indonesia pada awal abad ke-19. Ada yang bilang Habib Utsman ini dipengaruhi Snook Horgron. Snook Horgron itu datang belakangan. Dia juga salah satu yang memberi masukan, yang kemudian mendatangkan imigran-imigran dari Yaman untuk diterjunkan ke Indonesia sebagai alat bandul politiknya kelompok-kelompok negara kolonial ketika itu. Memang ada murasalah, ada surat menyurat antara Habib Utsman dengan Snook Horgron sebelum Snook Horgron datang di Jakarta. Mudah-mudahan kecintaan kita bertahan, bahkan bertambah di tengah fitnah akhir zaman yang luar biasa. Dan kemudian diglorifikasi bahwa Indonesia ini adalah bagian dari protektorat Kekaisaran Utsmani. Sementara di sisi lain ada kelompok yang bernama Wali Songo, kemudian kita kenal ini, berusaha mengislamkan banyak orang di Indonesia. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini dikritik ulama Mesir. Jangan katakan harakah intihariyah, tapi katakan harakah istishhadiyah. Apakah dia bisa ditangkap sebagai seorang ideolog, penganjur, fatwa yang memperkuat orang untuk melakukan gerakan-gerakan amaliyah teror seperti ini? Bisa sebenarnya. Menyambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah SAW lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan keluargaku sendiri. Harakah intihariyah, gerakan bunuh diri, itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Abdul Somad yang harus sadar, ini kan membahayakan umat, Pak. Saya bantah itu. Ini kan bahaya. Dia menghalalkan orang pelaku bom bunuh diri. Kalau zaman Rasulullah pakai pedang terjun ke tengah-tengah orang kafir katanya. Dan dia juga menyalahkan orang karena itu dianggap sebagai bom bunuh diri. Katanya ini tuh bom jihad katanya. Kan bahaya pemikiran seperti ini. Ini loh kalau kebanyakan ceramah tapi sambil memelihara Harley Davidson. Banyak orang mengajak bersolawat, mengajak berzikir, mengajak sholat, tapi tak banyak yang bisa melakukan nahi mungkar seperti yang dilakukan Sayyidi Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Hari ini tujuannya bukan hanya nyerang Ba'alwi. Begitu Ba'alwi hancur, besok semua kiai dihabisi, saudara. Ini kayak gini-gini, ini kan upaya pemecah belahan semua. Belum dari kalangan oknum habaib. Pak, kalau berbicara tentang penghormatan kepada habaib, hanya ulama NU yang menyuruh kita itu untuk menghormati para habaib. Di negara lain biasa aja tuh ketemu habib. Maka ketika saya menulis biografi Hadratus Syekh, ulama-ulama gurunya dibagi dua. Ulama yang tinggi adalah para sadah, dan ulama di bawah yang bukan sayyid. Artinya apa? Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari berguru kepada para Al-Ba'alawi. Semua biasa aja, hanya di Indonesia. Karena apa? Karena kita memang diminta oleh ulama-ulama NU untuk membangun kecintaan kepada Nabi, harus menghormati zuriyah Nabi. Ini diajari kepada kita semua. Tapi hari ini apa? Oknum-oknum habaib justru mencaci maki ulama NU. Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Biadab, kurang ajar. Ada kori anjing itu, sampai dianjing-anjingkan itu kori. Kenapa disebut syarif? Karena dia adalah Ba'alawi, keturunan dari Banahsan. Ada dari Rabithah Alawiyah, di kuburan di makamnya tertulis bahwa Sayyid Syarif Utsman Syahabuddin adalah keturunan Banahsan Al-Ba'alawi, dan beliau menikah dengan anak Sultan Istana Siak Sri Indrapura. Habib Utsman pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat. Pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat bangsa. Pengkhianat atau pejuang? Itu pengkhianat besar. Habib Utsman bin Yahya adalah pejuang.
Beliau adalah mujahid. Beliau justru menyelamatkan umat Islam di saat-saat genting, saat umat Islam dijajah oleh orang-orang kafir, saudara. Di sisi lain, orang-orang kolonial mendeploy, mengerahkan berbagai kelompok misionaris sama seperti yang diterjunkan di India, yang kemudian menciptakan berbagai kelompok enklav-enklav perbedaan agama di India, yang dilakukan oleh East India Company, dan di Indonesia dilakukan oleh VOC. Sama polanya. Oh, ini ada potensi kegaduhan. Ini nanti umat ribut. Dia stop, bukan dekipasi, saudara. Yang nyari gara-gara ini, saudara, gengnya iman. Mestinya mereka dinasehati, di stop, bukan dibantu oleh BNPT. Dan semuanya itu adalah Al-Ba'alawi, Al-Faqihil Muqaddam. Mereka adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habaib-habaib yang arogan ini, mohon maaf, saya membedakan antara habaib dan kelakuan. Ini kan persoalan moral manusia, Pak. Manusia ini semua pendosa. Orang yang merasa paling suci itu paling sibuk menutup segala dosanya. Tempat tinggal saya memuliakan Al-Ba'alawi. Tempat saya belajar memuliakan Al-Ba'alawi. Ulama yang saya teliti memuliakan Al-Ba'alawi. Habib Utsman selama menjabat jadi mufti tidak pernah terima gaji dari Belanda. Nah, kemudian saudara, begitu Senok Hugrong datang, Senok Hugrong ini yang mengusulkan kepada Belanda untuk menggaji Habib Utsman. Kalau emang bukan Habib, jangan ngaku-ngaku Habib, itu bikin malu. Jul, jangan ngaku-ngaku keturunan Nabi, Jul ya. Banyak kok katanya kiai-kiai yang nasabnya itu disembunyikan. Halo, kalau emang Habib kenapa nggak dari dulu aja bilang Habib, udah kelar. Gitu. Kalau misalkan Sayyid, ya udah dari dulu aja panggil Sayyid. Ya memang disembunyikan, ada sebabnya. Kenapa? Ya karena perang lah, Beb. Ini sudah dari zaman dulu. Kalau ngaku sebagai zuriyahnya Wali Songo, ngaku ulama, ditangkap, dibunuh. Beda sama Njit Nyantum. Njit Nyantum itu kan teman akrabnya Senok Horgonye, sahabat baik Mufti Batavia. Dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda, 1/7 gajinya Senok Horgonye. Ya, Habib Utsman memang ada kedekatan, tapi kedekatan itu sebatas beliau ingin menjaga masolihil ummah. Nggak ada fatwa Habib Utsman yang mengharamkan jihad, nggak ada, ya Pak. Saya nggak mau mencaci maki dia, enggak, tapi tolong ini diralat fatwanya, karena imbasnya kepada umat sungguh luar biasa, Pak. Saya pikir dia anti Wahabi, ternyata nggak juga, sama kelakuannya. Saya itu anti Wahabi karena dia menganjurkan kebencian dan mengkafir-kafirkan orang lain. Ternyata ini sama. Ini yang saya maksud dengan upaya memecah belah kalangan Nahdien dari dalam. Yang mencaci maki saya karena saya melawan dari fatwanya UAS ini siapa? Orang-orang Madura juga, orang-orang NU juga, coba bayangin. Kalau sekarang lagi heboh hiruk pikuk begal nasab, tidak terjadi dan tak berlaku di bumi Lancang Kuning Riau. Karena cinta kita kepada kakeknya, darah mereka mengalir dalam cucunya. Mudah-mudahan kecintaan kita para habaib zuriat Rasulullah kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Nggak usah Anda percaya dengan fitnah macam-macam, omongan macam-macam. Ustaz Abdul Somad HTI, Ustaz Abdul Somad Wahabi, nggak ada. Ini ada Sunnah Jamaah ini semuanya. Jangan percaya. Apalagi habaib ini Yahudi, jangan percaya. Mengapa mereka kemudian berusaha mengacak-acak kita dengan bandul politik yang disebut dengan the shifting strategy of global game ini? Ini yang kita alami hari ini. Racun-racun pemikiran yang sekarang sedang disebarkan oleh para pembenci habaib yang ingin memfitnah Habib Utsman bin Yahya. Akar-akar politik berideologi kekerasan inilah kemudian yang menjadi berbagai hantu kita hari ini. Dari berbagai kerentanan-kerentanan agama yang dijadikan sebagai tunggangan-tunggangan politik untuk mencapai tujuan kekuasaannya. Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan. Takbir, siap berjihad, siap berjihad. Terciptanya Al-Qaeda, ISIS, dan berbagai organisasi teror di Indonesia, JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Hilafatul Muslimin. Ini semua karena punya cita-cita politik daulah khilafah. Kelompok FPI juga ingin menegakkan khilafah. Bahwa al-khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam.
Al-khilafah sekali lagi adalah merupakan bagian daripada ajaran Islam. Jadi nggak mesti nunggu 20 tahun, nggak mesti nunggu 30 tahun, enggak. 2019 kalau kita bisa rebut secara konstitusional, maka tahun 2020 syariat Islam sudah bisa jalan di Indonesia. Siap bersatu? Siap. Siap bersaudara? Siap. Siap rebut Indonesia? Siap. Takbir. Yang mengatasnamakan Habib-Habib dan sebagainya. Dan ini kemudian memecah belah. Para habaib ini datang ke Indonesia dengan menggunakan basis dasarnya tasawuf, kerendah hatian, tapi hari ini gara-gara politik, para habaib juga berpolitik dan saling mencaci maki satu sama lain. Politik semua Pak yang merusak. Siap turunkan Jokoduk. Siap turunkan Jokoduk. Siap lengserkan Jokoduk. Takbir. Makanya kemudian pemecah belahan itu terjadi di sini. Semua bermain, dan kita semua hari ini orang-orang Islam yang betul-betul bego mau aja dikasih infiltrasi ideologi semacam ini. Mereka merasa ingin memberdayakan, ingin menjayakan Islam, padahal mereka sedang dalam jebakan Batman. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Bahwa semua agama mengalami kerentanan kekerasan-kekerasan yang berbasis radikal, ekstrim, dan teror ketika mereka terlibat dalam kepentingan-kepentingan politik. Pertentangan-pertentangan politik ini kemudian membuat orang-orang Eropa, kolonial Eropa, membuat satu kesimpulan bahwa semua kelompok agama ini harus dijadikan mesin-mesin politik. Jadi jangan terlalu naif, ditambah-tambahin, didramatisir, seolah-olahnya Habib Utsman nih dekat sama Belanda, dibayar Belanda, antek Belanda, fitnah. Bahkan Habib Utsman selama jadi mufti nggak mau terima gaji dari Belanda. Itu aja udah menunjukkan sikap, saudara. Ihtiyat, wara, nggak mau makan duit dari Belanda. Lalu kenapa jabatan muftinya diterima? Lihifdzil ummah, liriayatil ummah, untuk menjaga maslahat umat Islam, sebagai alat untuk menghegemoni negara-negara jajahan. Lalu diutuslah 25 orang Eropa untuk berpura-pura menjadi Islam, berpura-pura menjadi Hindu, berpura-pura menjadi Buddha, untuk ingin tahu apa kelemahan Hindu, kelemahan Buddha, dan kelemahan Islam. Mulai kapan ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib? Mulai kapan? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami, datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia ini. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Ditemukanlah rahasia kelebihan dan kekurangan dari setiap agama itu. Islam terutama, kemudian dibuat satu kesimpulan bahwa orang Islam jangan sampai berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, orang Islam diharuskan untuk diperkenalkan dengan cita-cita politik. Habib Utsman itu lurus. Beliau sufi, beliau tasawuf, tapi betul-betul sejalan dengan ajaran syariat, ya ikhwan. Oh, luar biasa, dahsyat. Maka itu kalau antum baca kitab Habib Utsman yang berjudul Manhajul Istiqamah, saudara, di situ Habib Utsman menyerang habis-habisan segala bentuk praktek syirik dan mistik yang ada di kita punya negeri. Kalau orang Islam ini berkenalan dengan cita-cita politik, maka mereka akan saling tikam sesama orang Islam, dan mereka akan saling bunuh sesama orang Islam. Mereka akan cenderung menghabisi siapapun yang berbeda dengan keimanannya. Siap korbankan nyawa demi habaib. Siap korbankan darah demi habaib. Siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Siap berlawan. Tidak peduli ancaman. Kita akan melawan sampai ajal. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad untuk menghabisi PKI yang ada di mana saja, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Takbir! Sehingga akhirnya Pak, agama mengalami kerentanan untuk dipakai sebagai alat melegitimasi berbagai perjuangan-perjuangan politik untuk menguasai negara. Apakah di dalam Islam sejarah ini dimulai hari ini? Tidak.
Sejak zaman Rasulullah sudah ada kelompok radikal yang diwakili oleh Zulhuwaisirah At-Tamimi. Berasal dari mana? Dari Najd. Dialah yang pertama kali marah kepada Nabi karena dianggap Nabi tidak adil ketika membagi ghanimah, harta rampasan perang. Lalu kemudian Nabi mengeluarkan perkataan, kelompok ini yang nanti kelak, kelompok ini akan seperti anak panah yang lepas dari busurnya, yang menjadi liar dan sulit dikontrol orang lain. Ketika dia membaca Al-Quran, dia hanya sampai tenggorokannya aja, tidak sampai kepada hatinya. Maka kalian para pejabat, kalian para pemerintah, cukup sudah kalian tindas kami, cukup sudah kalian tipu kami, cukup kalian bikin kami sengsara dengan berbagai macam hal dan perkara-perkara. Cukup sudah, jangan sampai kami mulai bertindak, jangan sampai kami mulai berdiri, jangan sampai kami mulai bangun. Kalau sudah hilang kepercayaan kami sebagai rakyat kepada kalian para pejabat, maka jangan salahkan kami kalau kami gulingkan kalian dari kursi-kursi pemerintahan, saudara-saudara. Saya mau tanya, Aswaja siap bersatu tidak? Aswaja siap bersatu tidak? Siap habisi aliran sesat? Siap habisi PKI? Siap habisi Kristen radikal? Takbir! Kelompok ini kemudian membesar, diteruskan oleh Amir bin Bakir At-Tamimi, kemudian diteruskan oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Inilah kelompok yang disebut dengan kelompok Khawarij. Mereka akan menjadi kerikil dalam sepatu setiap kekuasaan siapapun. Dia tidak akan berhenti sampai dia sendiri yang berkuasa. Tapi memang Tuhan tidak pernah memberi izin dia untuk berkuasa sampai hari ini. Kalau kemudian kelompok-kelompok sayap kanan, ekstrim kanan seperti ini tidak pernah berkuasa dan tidak pernah menang pilpres di Indonesia, berarti Tuhan masih menyayangi bangsa ini. Berita-berita bohong, fitnah, adu domba, caci maki luar biasa. Alhamdulillah bisa ketangkep yang menyebarkan fitnah. Itu namanya Muslim Cyber. Koordinatornya Habib bin Ahl Bait. Salaman, cium tangan. Saya mau salaman sama Habib itu. Namanya Muhammad Lutfi Al-Habsyi dari Tebet. Itu koordinator penyebar fitnah adu domba. Mau cium tangan? Habib mau cium tangan? Yan dong. Kayak santri berbiasa orang nggak sorban nggak cium tangan. Mulai kapan? Nggak baca kitab ente? Nggak baca kitab? Mau sok jadi kiai? Bukan kiai ente, palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian. Nggak usah diikuti model demikian. Jadi kalau ulama dulu, nasionalisme, pendeta, pastor memutuskan bahwa Pancasila ini adalah wadah bersama, ini nggak salah, Pak. Secara genealogis ini mengakar kepada pemikiran berbagai agama. Saya mengatakan bahwa Islam tidak pernah punya sejarah politik yang gemilang, tidak pernah. Kalau Nabi Muhammad jangan dibaca. Nabi Muhammad ini punya sifat maksum, dihindar dari kesalahan. Tapi pasca kenabian, after the prophet era, umat Islam selalu gagal untuk mewujudkan mimpi-mimpi politik. Khulafaur Rasyidin gagal. Mengapa saya berani mengatakan gagal? 3, bahkan saya mengatakan 4 dari khalifah paling utama itu juga mati terbunuh. Kenapa Habib Rizik, kami, saya berkali-kali dicoba untuk dibunuh, saudara-saudara. Berkali-kali percobaan pembunuhan, diracun, dipenjara, berkali-kali ingin dibunuh. Kenapa? Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Bani Umayyah, 6 dari khalifahnya mati diracun. Cucu Nabi mati diracun, Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala, dipenggal lehernya, ditusuk ke ujung pedang kepalanya, lalu diarak di jalanan di Damaskus dan kemudian ditepuk tangani. Kemudian setelah itu ditaruh kepalanya di baskom, dipersembahkan kepada Yazid bin Muawiyah, rajanya. Nah ini kenapa? Karena politik, Pak. Permusuhan Sunni dan Syiah bertahan sampai hari ini 1421 tahun. Karena apa? Karena politik. Persoalan politik, Pak, mengatasnamakan agama. Semua kejahatan akan terlihat terhormat. Yazid tidak pernah merasa salah. Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi membunuh Sayyidina Ali, sepupunya Nabi, mantunya Nabi, tidak pernah merasa bersalah sampai dibakar hidup-hidup pun dia tidak menyesal. Karena dia merasa membunuh orang kafir. Tidak akan kita halalkan makanan yang kalian makan itu. Kalian bikin saya susah, kalian bikin saya marah. Ini susah ini. Aku boleh susah dengan diri sendiri. Kalian langsung kenapa semua?
Semua agama diturunkan oleh Allah, oleh Tuhan, ketika manusia sudah lalai dalam kemanusiaan dan kedamaian. Coba lihat sejarahnya. Nabi Muhammad juga mendobrak jahiliyah. Ketika orang lahir perempuan langsung dimatikan, dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Kelompok ini sebenarnya adalah korban dari infiltrasi ideologi yang semacam ini. Korban dari tafsir-tafsir yang kemudian disalahartikan. Ayatnya satu Pak, tapi tafsirnya bisa ribuan. Kalau jenengan mau menasihati silakan. Tapi jenengan gestur kayak gitu terserah kayak nggak kayak gitu terserah kayak nggak bahwa akar genealogi semua kekerasan yang mengatasnamakan agama ini berawal dari kepentingan-kepentingan politisasi agama. Apel akbar masa Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama memperingati hari lahir Pancasila di lapangan Monas berubah ricuh setelah dibubarkan paksa masa Front Pembela Islam. Kepanikan terjadi sebab masa FPI menyerang tiba-tiba menggunakan kayu dan lemparan batu. Mereka lalu membakar atribut milik peserta Aliansi Kebangsaan dan merusak truk pengeras suara. FPI berdalih penyerangan dilakukan karena masa Aliansi Kebangsaan mengusung isu Ahmadiyah dalam apel mereka. Sekarang untuk perlengkapan terhadap langkah kami akan melakukan perlawanan. Tentara yang terakhir. Allahu Akbar. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Saya bilang pada istri saya, udah pulang aja, pulang apa ya. Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau orang nggak melihat berkeyakinan. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. 200 anggota Polres Jakarta Selatan yang bersiaga kewalahan menghadapi massa yang membabi buta melimpari gedung. 2 anggota polisi terluka akibat lemparan batu. Kalau yang pegang urusan itu penakut ya begini. Maksudnya kan dia yang ngobrak-abrik, kok malah jadi kita yang diobrak-abrik, itu kan aneh. Bahwa saat Gus Dur menjadi Presiden RI, itu di salah satu stasiun televisi, Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaan. Ya nanti harus ditangkap semuanya, sudah. Tidak usah ragu-ragu. Saat ini saja semuanya siapa yang pernah ikut demo-demo dan ikut yang begituan tidak akan merusak. Ya Habib, kita kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, mau gimana sekarang mau bubarkan FPI? Ya, Habib. Dan saya ingat yang Gus Dur itu antek Yahudi. Kita harus melawan politisasi agama. Karena apa? Kalau kita mau memajukan agama kita masing-masing, baik yang Kristen, Hindu, Buddha, majukan dengan ilmu pengetahuan. Semua agama punya sejarah yang gemilang dengan ilmu pengetahuan. Islam punya sejarah panjang soal ilmu pengetahuan yang kemudian tidak mengenal perbedaan. Berbagai keilmuan Islam diadopsi oleh orang Eropa, dan kemudian orang Eropa yang beragama Kristen dan beragama Islam di Arab juga kemudian menjadi akselerator utama, pelumas utama dalam peradaban manusia. Maju satu langkah untuk melawan para habaib kami. Maka kami umat Islam, kami para santri, maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Allahu Akbar. Hati-hati Pak Jokowi, kalau sampai terjadi gerakan people power, maka Anda finish, Anda selesai, bahkan Anda akan pensiun dengan sangat terhina. Lalu dia mengatakan wajib seluruh umat Islam mendukung khilafah. Yang jadi rujukan adalah Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Saya udah baca kitab ini. Solusi penyelesaian umat ini hanya apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Katanya disohehkan oleh Az-Zahabi. Justru Az-Zahabi yang mengkritik kitab ini karena dianggap Imamul Hakim itu menulis kitab ini dalam keadaan pikun. Kapan rahmatan lil alamin itu baru dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan, tapi setelah tegaknya khilafah.
kita kadang-kadang betul-betul dikelabui oleh narasi-narasi dan dalil-dalil agama karena mereka memanfaatkan ketidaktahuan kita tentang literatur agama. Saya betul-betul dibantai oleh pengikutnya Ustadz Abdus Somad karena saya berusaha membantah fatwa dia tentang harokah istishhadiyah dan harokah intiradiyah. Nah ini selalu dipakai, percaya nggak Bapak? Konon Ustadz Abdus Somad menggunakan fatwa ini untuk pejuang Palestina yang melakukan bom bunuh diri. Apakah dia bisa ditangkap sebagai seorang ideolog penganjur fatwa yang memperkuat orang untuk melakukan gerakan-gerakan amaliyah teror seperti ini? Bisa sebenarnya. Cuma kita tidak perlu melakukan penegakan hukum untuk menangkap orang-orang seperti Abdus Somad. Abdus Somad yang harus sadar, ini kan membahayakan umat, Pak. Saya bantah itu. Ini kan bahaya. Dia menghalalkan orang pelaku bom bunuh diri. Kalau zaman Rasulullah pakai pedang terjun ke tengah-tengah orang kafir katanya. Di Indonesia hari ini, di hari ini di abad modern ini tidak perlu pakai pedang, pakai bom aja meledakkan diri. Dan dia juga menyalahkan orang karena itu dianggap sebagai bom bunuh diri. Katanya ini itu bom jihad katanya. Kan bahaya pemikiran seperti ini. Ini loh kalau kebanyakan ceramah tapi sambil memelihara Harley Davidson. Saya nggak mau mencaci maki dia, enggak, tapi tolong ini diralat fatwanya. Karena imbasnya kepada umat sungguh luar biasa, Pak. Saya pikir dia anti Wahabi, ternyata nggak juga, sama kelakuannya. Saya itu anti Wahabi karena dia menganjurkan kebencian dan mengkafir-kafirkan orang lain. Ternyata ini sama. Ini yang saya maksud dengan upaya memecah belah kalangan Nahdien dari dalam. Yang mencaci maki saya karena saya melawan dari fatwanya UAS ini siapa? Orang-orang Madura juga, orang-orang NU juga, coba bayangin. Saya marah kalau ini karena hasil dari interogasi terhadap berbagai teroris itu, salah satu yang menjadi rujukan adalah fatwa-fatwa dari ulama seperti Abdus Somad yang memperbolehkan untuk terjun ke tengah-tengah orang dan meledakkan diri. Memang ada disclaimer yang dikatakan oleh Abdus Somad di dalam videonya, untuk wilayah-wilayah perang boleh melakukan itu. Di Indonesia sebagai negara aman tidak boleh katanya. Tapi menurut teroris kan ini bukan daerah aman. Menurut teroris Indonesia ini kan darul harb, daerah perang yang harus dikuasai. Semua orang yang bernaung di bawah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini adalah orang jahiliyah yang halal darahnya. Makanya mereka menganggap Indonesia ini bukan daerah aman buat kelompok teroris itu. Jadi persoalan aman dan tidak aman ini menjadi disclaimer buat saya. Makanya nggak usahlah ngeluarin fatwa-fatwa seperti itu. Bahaya buat umat. Kalau orang yang masih bisa mencerna, oke, that's fine. Tapi kalau orang yang tidak bisa mencerna keilmuan agamanya, ini kan selesai semua. Lalu dia mengatakan wajib seluruh umat Islam mendukung khilafah. Yang jadi rujukan adalah Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak Al-Sahihain. Saya udah baca kitab ini. Katanya disohehkan oleh Az-Zahabi. Justru Az-Zahabi yang mengkritik kitab ini karena dianggap Imamul Hakim itu menulis kitab ini dalam keadaan pikun. Ini loh, kita kadang-kadang betul-betul dikelabui oleh narasi-narasi dan dalil-dalil agama karena mereka memanfaatkan ketidaktahuan kita tentang literatur agama. Padahal Islam itu, Pak, Islam itu punya sejarah literatur yang luar biasa sehingga mengilhami keilmuan-keilmuan di Eropa hingga hari ini. Lensa HP ini yang menciptakan prototipe pemikiran awalnya ini orang Islam, Pak. Nama kitabnya Al-Haya. Lalu kemudian kitab ini diusung ke Jerman, kemudian disempurnakan. Yang kita tahu hari ini yang menciptakan lensa kamera itu orang Jerman. Kalau ada yang berusaha membantah saya, ini semua soheh. Temuan-temuan Phil Caruso dari Tillman University ini betul adanya. Menurut Phil Caruso, kalau NU ini tumbang, Muhammadiyah, organisasi-organisasi keagamaan lain, ini mudah sekali. Organisasi-organisasi keagamaan yang moderat mudah sekali untuk ditumbangkan juga. Nah, melihat ini kemudian berbagai gerakan-gerakan power global, kekuatan-kekuatan global dari negara barat melakukan operasi-operasi pemecah belahan ini. Ada NU garis lurus, NU garis miring,
NU garis lucu, enggak itu teman. Janganlah, itu teman saya. Ini kayak gini-gini, ini kan upaya pemecah belahan semua. Belum dari kalangan oknum habaib. Pak, kalau berbicara tentang penghormatan kepada habaib, hanya ulama NU yang menyuruh kita itu untuk menghormati para habaib. Di negara lain biasa aja tuh ketemu habib. Serius, saya udah berkeliling Pak ke banyak negara. Saya ke Afrika berkali-kali, ke Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Amerika Selatan. Saya tinggal di Amerika 5,5 tahun. Semua biasa aja, hanya di Indonesia. Karena apa? Karena kita memang diminta oleh ulama-ulama NU untuk membangun kecintaan kepada Nabi, harus menghormati zuriyah Nabi. Ini diajari kepada kita semua. Tapi hari ini apa? Oknum-oknum habaib justru mencaci maki ulama NU. Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Kita hari ini masih takdim kepada para habaib karena melihat para habaib yang tawaddu, yang masih berbasis tasawuf, Habib Lutfi, Habib Syekh, Habib-habib dari tapal kuda yang betul-betul menginginkan kita supaya kita betul-betul hablum minan nas, hablum minallah, kita betul-betul menjunjung tinggi kemanusiaan, kita betul-betul harus menciptakan kedamaian, rendah hati dan sebagainya. Karena kita masih melihat para habaib yang tawaddu itu. Habaib-habaib yang arogan, ini mohon maaf, saya membedakan antara habaib dan kelakuan. Saya membedakan itu. Ini kan persoalan moral manusia, Pak. Manusia ini semua pendosa. Orang yang merasa paling suci itu paling sibuk menutup segala dosanya. Ini kan logika dasar. Semua manusia ini punya takdir yang sama, punya kelakuan baik dan kelakuan buruk. Ketika manusia itu gagal mengalahkan dirinya, dia akan sibuk mengalahkan orang lain. Ini loh, ini fihi ma fihi, ini Jalaluddin Rumi. Dan ini diajarkan oleh kiai-kiai saya karena berbasis tasawuf. Dan ketika orang merasa paling suci, dia pasti akan sibuk menutup segala celahnya, menutup segala cacatnya. Kita nggak perlulah merasa paling suci, kita ini nggak punya sifat maksum kok. Kita bagaimana caranya kita menghargai manusia lain, kita menghargai dan membentuk perdamaian di antara seluruh umat manusia. Ini kan ajaran-ajaran kitab-kitab NU, Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi. Irsyadul Ibad juga menulis itu, bahwa kita betul-betul harus bertumpu kepada kemanusiaan. Habib Ali Al-Jufri, Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, itu mengatakan sebelum kamu mengenal agama, kenali dulu kemanusiaan. Kalau enggak, kamu itu akan arogan. Arogannya akan mengalahkan konsep-konsep ketuhanan. Kamu akan merebut wilayah-wilayah ketuhanan. Kamu akan sombong karena agamamu. Ini Habib Ali Al-Jufri. Dan diterbitkan dalam berbagai bahasa. Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, Humanity Before Religiosity. Saya punya dua, versi Arab sama versi bahasa Inggrisnya. Dan gak ada yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya heran juga, padahal buku ini luar biasa ini. Cuma 21 halaman. Silakan baca, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang udah baca. Kita ini kan semua beragama karena keturunan, Pak. Bapak Ibu sekalian, para kiai, mohon maaf. Ini kata Habib Ali Al-Jufri, takdir-takdir keimanan kita ini kan tergantung dari kelahiran kita. Saya Islam karena saya lahir di Madura, orang tua saya beragama Islam, kakek saya beragama Islam, maka kemudian menjadi Islamlah saya. Kalau saya lahir di Manado, wah kulit saya putih, Pak, kinclong ini, glowing. Dan mungkin agama saya Kristen. Nah, karena kelahiran-kelahiran yang kemudian merunut kepada keimanan-keimanan inilah, oleh kata Habib Ali Al-Jufri, kita harus menghormati orang meskipun keimanan itu tanpa kompromi, tapi dalam soal kemanusiaan kita tidak boleh berkompromi dengan apapun. Karena kita semua bersaudara dalam kemanusiaan.